Sebelum kita memasuki cuplikan tentang pengerjaan dan pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Sterli Sofia, yang kedua ada Nola Walmadani, yang ketiga ada Maria Dolorosa, yang ketiga ada Angel Patricia, dan kelima ada Ferry Kurniawan. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan ANAVA 2 jalur, kita harus tahu dulu ANAVA 2 jalur itu apa sih sebenarnya. Nah, ANAVA 2 jalur adalah analisis varian yang digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan lebih dari 2 sampel, dan setiap sampel terdiri atas 2 jenis atau lebih secara bersama-sama. Nah, ada pula beberapa prinsip yang harus diikuti ketika mengerjakan atau menghitung ANAVA 2 jalur ini, yaitu menghitung jumlah kuadrat JKT, JKA, JKB, JKAB, dan JKD. Yang kedua, menghitung derajat bebas DFA, DFB, DFAB, DF-tot, dan DFT. Menghitung kuadrat rata, MSA, MSB, MSAP, dan MST. Lalu menghitung nilai F, FOA, FOB, FOAB, lalu menentukan F-tabel, dan menarik kesimpulan. Jika FO lebih dari F-tabel, maka ada perbedaan yang signifikan. Namun jika FO kurang dari F-tabel, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Kita masuk ke soal ya teman-teman. Nah, soalnya Anda melakukan uji viskositas terhadap gel anti jerawat yang telah disterilisasi menggunakan autoclave dengan variasi suhu dan durasi sterilisasi. Diperoleh data selisih viskositas sebelum dan sesudah sterilisasi sebagai berikut. Nah, datanya bisa kita lihat di samping. Di sana tertera suhunya ada 121 derajat dan 127 derajat. Kemudian durasi sterilisasinya ada 15 menit dan 25 menit. Nah, pertanyaannya, yang pertama, apakah dapat mempengaruhi viskositas? Yang kedua, apakah durasi sterilisasi dapat mempengaruhi perbedaan viskositas? Yang ketiga, apakah interaksi antara suhu dan durasi sterilisasi dapat mempengaruhi perbedaan viskositas? Nah, sebelum menjawabnya lebih lanjut, sebaiknya kita mengkelompokkan data tersebut terlebih dahulu. Nah, suhu yang 121 derajat itu kita kelompokkan menjadi A1. Kemudian yang 120 derajat itu menjadi kelompok A2. Kemudian untuk durasi yang 15 menit itu menjadi kelompok B1, dan durasi 25 menit kita kelompokkan menjadi kelompok B2. Tadi kan kita sudah mengkelompokkan datanya ya teman-teman. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat pada kelompok A1, B1, N-nya sama dengan 5. Nah, N itu banyaknya data yang ada pada kelompok A1, B1. Kemudian ada sigma X sama dengan 615. Nah, sigma X ini jumlah dari keseluruhan data yang ada pada kelompok A1 dan B1. Kemudian ada sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini dari setiap data yang ada pada A1, B1 itu dikuadratin masing-masing kemudian dijumlahin. Nah, dapatlah hasilnya 75.775. Kemudian untuk X barnya itu rata-rata dari seluruh data yang ada pada kelompok A1, B1. Berarti kan tadi jumlah seluruh datanya kan 615, kemudian banyak datanya ada 5. Nah, jadi X barnya itu 615 dibagi 5 sama dengan 123. Pastinya kita udah tahu lah ya teman-teman untuk mencari X bar atau X rata-rata. Nah, begitu juga untuk kelompok A1 B2, N-nya sama dengan 5, sigma X-nya 800, sigma X kuadratnya 128.050, kemudian X barnya 160. Untuk A2B1, N-nya 5, sigma X-nya 1080, sigma X kuadratnya 233.350, kemudian X bar atau X rata-ratanya itu 216. Kemudian untuk yang
A2B2, N-nya sama dengan 5, sigma X-nya 1235, kemudian sigma X kuadratnya ada 305,75. Nah, untuk totalnya juga udah dibuatin ya teman-teman, total dari A1 B1 ditambah A2 B1, kemudian total dari A1 B1 A2, totalnya ada di tabelnya masing-masing gitu. Sekarang kita masuk ke perhitungan jumlah kuadrat total. Bisa kita lihat sama-sama teman-teman, rumus JKT sama dengan jumlah X kuadrat total dikurang jumlah X total kuadrat dibagi nilai N. Nilai X di sini menunjukkan data pada soal. Soal yang kita punya mempunyai 20 data, maka di sini kita mempunyai 20 nilai X. Masing-masing nilai X akan kita kuadratkan dari X1 sampai X20. Setelah didapat nilai kuadrat dari 20 data tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan seluruh nilai X kuadrat itu. Jumlah X kuadrat total yang kita peroleh di sini yaitu 742.250. Lalu untuk nilai jumlah X total kuadrat dan nilai N-nya dapat kita peroleh dari tabel analisis deskriptif pada slide sebelumnya. Jadi teman-teman, tabel analisis deskriptif itu sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah teman-teman ketika melanjut ke tahap perhitungan selanjutnya. Berdasarkan tabel, jumlah X totalnya yang kita dapat yaitu 3.720 dan nilai N-nya sama dengan 20. Maka 3.720 kita kuadratkan lalu kita bagi dengan 20. Maka di sini dapat dilihat teman-teman 742.250 dikurang dengan 695.645 dan didapatlah nilai JKT-nya sama dengan 46.605. Sekarang kita akan mencari nilai JKA atau jumlah kuadrat kelompok A. Rumusnya JKA sama dengan jumlah X A kuadrat dibagi NA dikurang jumlah X total kuadrat dibagi N total. Berdasarkan tabel soal, di sini kita mempunyai dua data A, yaitu data A1 dan data A2. Data A1-nya itu dapat teman-teman lihat dari data yang ada pada suhu 121 derajat Celcius dan data A2-nya itu pada data yang ada pada suhu 127 derajat Celcius. Maka di sini rumusnya akan menjadi jumlah X kelompok data A1 dikuadratkan dibagi NA1 ditambah dengan jumlah kelompok data A2 dikuadratkan dibagi NA2. Jumlah X A1 diperoleh dari keseluruhan jumlah data yang ada pada tabel A1 dan jumlah X A2 diperoleh dari keseluruhan jumlah data yang ada pada tabel A2. Berdasarkan tabel analisis deskriptif yang sudah teman-teman buat tadi, maka nilai jumlah X A1-nya yaitu 1415 dan jumlah X A2-nya yaitu 2315. Sedangkan nilai N pada data A1 dan A2 sama dengan 10. Maka sekarang tinggal teman-teman masukkan nilai-nilainya. Jumlah X A1 kita kuadratkan akan menjadi 1415 kuadrat. Begitu juga dengan nilai jumlah X A2 dan jumlah X totalnya. Maka perhitungannya akan menjadi 1415 kuadrat ditambah 2315 kuadrat dibagi 10 dikurang 3730 kuadrat dibagi 20. Selanjutnya 736.145 dikurang dengan 695.645 dan hasilnya sama dengan 40.500. Maka nilai JKA yang kita peroleh di sini yaitu 40.500. Kita masuk ke perhitungan JKB atau jumlah kuadrat kelompok B. Jika teman-teman sudah memahami perhitungan JKA yang saya jelaskan sebelumnya, maka teman-teman tidak akan kesulitan dalam mencari nilai JKB.
Cara yang kita gunakan di sini sama dengan cara yang kita pakai untuk mencari nilai JKA. Rumusnya JKB sama dengan jumlah X B kuadrat dibagi N data B dikurang jumlah X total kuadrat dibagi N totalnya. Di sini kita juga mempunyai dua data B, yaitu data B1 yang ada pada tabel data durasi 15 menit dan data B2 yang ada pada tabel data durasi 25 menit. Maka rumusnya menjadi jumlah X B1 kuadrat dibagi NB1 ditambah jumlah X B2 kuadrat dibagi NB2 dikurang dengan jumlah X total kuadrat dibagi N total. Maka tinggal teman-teman masukkan nilainya. 1695 kuadrat ditambah 2035 kuadrat dibagi 10 dikurang 3730 kuadrat dibagi 20. Maka menjadi 701.425 dikurang 695.645, hasilnya sama dengan 5.780. Maka nilai JKB yang kita peroleh di sini yaitu 5.780. Sekarang kita mau mencari nilai JKAB atau jumlah kuadrat dari interaksi data A dan data B. Rumusnya JKAB sama dengan jumlah X AB kuadrat dibagi N dari AB dikurang jumlah X total kuadrat dibagi N total dikurang JKA dikurang JKB. Pada tabel soal kita mempunyai data A1, A2, B1, dan B2. Maka dari tabel data A dan B akan terjadi interaksi A1B1, A1B2, A2B1, dan A2B2. Sehingga rumusnya menjadi jumlah X A1B1 kuadrat dibagi N dari A1B1 ditambah jumlah X A1B2 kuadrat dibagi N dari A1B2 ditambah jumlah X A2B1 kuadrat dibagi N dari A2B1 dan ditambah jumlah X A2B2 kuadrat dibagi N dari A2B2 dikurang dengan nilai jumlah X total kuadrat dibagi N total dikurang nilai JKA dikurang nilai JKB. Jumlah interaksi kelompok A1B1 diperoleh dari keseluruhan jumlah data yang ada pada tabel interaksi A1B1. Begitu pula dengan kelompok interaksi A1B2, A2B1, dan A2B2. Maka di sini kita masukkan nilainya. 615 kuadrat tambah 800 kuadrat tambah 1080 kuadrat tambah 1235 kuadrat dibagi 20 dikurang nilai jumlah X total kuadrat dibagi N total yaitu 695.645. Kita kurang nilai JKA-nya 40.500 dikurang lagi dengan nilai JKB-nya 5.780. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu 45. Selanjutnya kita akan mencari nilai JKD atau jumlah kuadrat dalam. Pada ANAFA 1 jalur, JKD ini teman-teman kenal dengan nama jumlah kuadrat galat. Nah, untuk mencari nilai JKD ini sebenarnya cukup mudah. Rumusnya JKD sama dengan JKT dikurang JKA dikurang JKB dikurang JKAB. Karena kita sudah punya masing-masing nilai, maka tinggal kita masukkan. JKD sama dengan 46.605 kurang 40.500 kurang 5.780 kurang 45. Hasilnya sama dengan 280. Maka nilai JKD yang kita peroleh di sini yaitu 280. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai derajat bebas atau nilai DF-nya. Yang pertama nilai DFA atau nilai derajat bebas kelompok A. Di sini rumus DFA sama dengan nilai A dikurang 1. Nilai A di sini menunjukkan jumlah data kelompok A.
Nah, tadi sudah dijelaskan di awal ya teman-teman, bahwa dari tabel soal itu kita punya dua data A, data A1 dan data A2. Maka di sini nilai A yang kita punya yaitu 2. Nilai DFA-nya akan menjadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Juga berlaku untuk DFB. Nilai B di sini juga menunjukkan jumlah data kelompok B. Kita mempunyai dua data B juga, yaitu B1 dan B2. Maka nilai DFB-nya kita peroleh 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk DFAB, nilai DFAB diperoleh dari nilai DFA dikali nilai DFB. Maka 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk DF totalnya, rumusnya sama dengan N dikurang 1. Nilai N di sini menunjukkan jumlah subjek. Berdasarkan tabel soal tadi, nilai N total yang kita punya yaitu 20. Maka DF totalnya 20 dikurang 1 sama dengan 19. Selanjutnya DFD. Di sini rumusnya DFD sama dengan N dikurang AB. Maka nilai N 20 dikurang nilai A dikali B. A dikali B 2 dikali 2 hasilnya 4. Maka nilai N dikurang AB menjadi 20 dikurang 4 hasilnya sama dengan 16. Kita lanjut ke mean square atau jumlah kuadrat rata. Di sini kita sudah mempunyai nilai JKA, JKB, JKAB, JKD, DFA, DFB, DFAB, dan DFD. Nah, sekarang tinggal teman-teman masukin nih nilainya. MSA sama dengan JKA dibagi DFA. 40.500 dibagi 1 sama dengan 40.500. Mean square B, JKB dibagi DFB sama dengan 5.780 dibagi 1, hasilnya sama dengan 5.780. MSAB, JKAB dibagi DFB, DFAB sama dengan 45 dibagi 1 sama dengan 45. MSD, nilai JKD dibagi nilai DFD, 280 dibagi 16, hasilnya sama dengan 17,5. Kita masuk ke F hitung. Di sini ada FOA, FOB, dan FOAB. FOA di sini artinya kita membandingkan variance antara kelompok A dengan kelompok D. FOB berarti kita membandingkan variance kelompok B dengan kelompok D. FOAB berarti kita membandingkan variance interaksi A dan B dengan kelompok D. Karena di sini kita sudah mempunyai masing-masing nilai, maka tinggal teman-teman masukkan. FOA sama dengan nilai mean square A dibagi mean square D. 40.500 dibagi 17,5, maka didapat 2314,286. FOB sama dengan mean square B dibagi mean square D. 5.780 dibagi 17,5, maka dapatnya 330,286. FOAB, nilai mean square AB dibagi mean square D. 45 dibagi 17,5, dapatnya 2,572. Sekarang kita akan masuk ke F tabel. Dapat teman-teman lihat FA sama dengan F alpha 0,05, DFA, DFD. F alpha 0,05 di sini menunjukkan titik kritisnya, sedangkan DFA menunjukkan derajat bebas kelompok A dan DFD menunjukkan derajat bebas kelompok D. Nah, maka tinggal teman-teman telusuri tabel kritis 0,05 dan tinggal teman-teman membandingkan nilai DFA dan DFD yang ada pada tabel tersebut. Di sini pada tabel kritis 0,05, nilai DFA dibandingkan dengan nilai DFD sama dengan 1 berbanding 16.
maka didapat F tabelnya sama dengan 4,49. Begitu pula dengan nilai DFB dan DFAB. Karena kita mempunyai nilai DFA, DFB, dan DFAB yang konstan, maka keseluruhan perbandingannya adalah sama, yaitu 4,49. Di sini ada tabel ringkasan. Nah, di sini tinggal teman-teman masukkan nilai derajat bebas, jumlah kuadrat, mean square, FU, dan F tabel yang sudah teman-teman peroleh sebelumnya. Tabel ini membantu teman-teman ketika teman-teman akan membandingkan nilai FO dan F tabelnya. Bisa kita lihat di sini, FOA sama dengan 2314 dan F tabelnya 4,49. Maka FOA lebih besar dari F tabel. Ketika nilai FOA lebih besar dari F tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu untuk FOB nilainya 330,280. F tabelnya 4,49. Maka FOB lebih besar dari F tabel. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk FOAB nilainya di sini 2,574. F tabelnya 4,49. Maka FOAB lebih kecil dari F tabel. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Kesimpulan akhir. Ada perbedaan yang signifikan terhadap viskositas berdasarkan suhunya. Mengapa demikian? Karena FO data A yang kita peroleh nilainya lebih besar dari F tabelnya. Data A di sini menunjukkan perbandingan varian kelompok A, di mana A di sini menunjukkan data suhunya. Begitu pula dengan kesimpulan kedua. Ada perbedaan yang signifikan terhadap viskositas berdasarkan durasi sterilisasinya. Untuk kesimpulan ketiga, tidak ada interaksi suhu dan durasi terhadap viskositasnya. Alasannya karena interaksi A dan B yang kita peroleh di sini nilainya lebih kecil dibandingkan F tabelnya.